Hello everyone, selamat datang ke Filbert Forever Channel. Perkenalkan kembali saya host kalian, Filbert Angriawan, yang akan bersama kalian pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan materi mengenai cara passing data dan get. Oke, di sini saya akan menjelaskan passing data pertama terlebih dahulu. Di sini passing data, seperti yang kita tahu, dia pertama melewati route, kemudian dia melewati controller, yang kemudian dia akan menampilkan datanya di view. Nah, di sini namanya passing data sendiri kan, artinya kita tuh melemparkan data dari route ke controller, controller ke view. Di sini saya ada sebuah route yang mengarahkan kita ke route yang jika dia user tuh ketik /testing, dia akan mengarahkan kita ke controller pegawai yang mengarahnya ke function index. Nah, di index ini saya menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan array. Tapi tunggu dulu teman-teman. Di sini saya akan menggunakan contoh satu lagi, yaitu bagian pertanahan admin. Ini hanya contoh pertama dulu. Di sini yang perlu teman-teman lihat aja adalah bagian ininya. Di sini saya membuat sebuah array yang namanya tuh post_yandu. Pada array post_yandu ini dia akan memiliki beberapa atribut seperti BDD itu. Di sini tiap tabel itu dapat dibilang sebagai sebuah atribut. Di post_yandu ID, di sini dia akan langsung kita langsung menetapkan nilainya, yaitu sebagai Nafisata Era, namanya sebagai umur yang ini bisa kita lihat aja. Kemudian alamat yaitu bermain game, basket, makan, tidur, dan lain-lain. Nanti dari controller ini dia akan melemparkan datanya itu ke view-nya. View yang akan kita masukkan view yang akan kita tampilkan adalah view latihan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat tanda petik data sama dengan tanda panah kanan data. Ini maksudnya adalah kita ingin mengubah, kayak kita ingin membuat sebuah variabel data dari array kita ini, itu semacam kayak dikompres gitu. Semacam dikompres sehingga dia menjadi variabel namanya data. Variabel namanya data ini akan dipakai pada bagian ini. Jadi ini sangatlah penting, tanda petik data ini. Di sini saya berbeda dengan metode saya satu lagi, di mana jika metode saya satu lagi, saya tuh tidak bisa mengganti nama dari fungsi ini. Ini dapat dibilang seperti inheritance gitu lah pokoknya. Kemudian di bagian ini saya akan memanggil nih array yang atributnya nama. Ini semacam array biasa, tapi dia tuh nggak pakai lokasi kayak 0 sampai indeks 0 sampai 10, tapi ini pakai indeksnya sebagai nama. Nah, itu adalah untuk cara biasanya. Kemudian saya akan menunjukkan ke teman-teman sebuah cara yang saya eksperimenkan dikit, yaitu
adalah project yang ini. Pada project ini berbeda dengan project sebelumnya, dari tema dan juga caranya tentunya. Pada project kali ini, saya meminta user inputkan data-data mereka. Berbeda dengan project sebelumnya, di mana kayak saya langsung menentukan namanya itu sebagai Nafisa Tahera, NIM-nya sebagai ini, umurnya sebagai ini. Dan saya tentukan nilainya berapa. Tapi di sini berbeda. Kita meminta usernya untuk memasukkan data yang kemudian dia bawa datanya tuh ke rute yang rutenya tuh menuju sebuah uh, admin controller di admin yang fungsinya tuh adalah hasil inputan. Dari fungsi hasil inputan ini dia akan membawanya ke view yang akan menampilkan hasilnya. Jadi satu step lebih lah. Dan ini mungkin merupakan sebuah langkah bagi teman-teman dan saya sendiri untuk membuat website yang bagus. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan caranya kepada teman-teman. Yang pertama tentunya kita harus membuat controllernya dulu. Di sini saya membuat form input yang form function yang namanya form input yang akan menampilkan file view yang namanya input. Jadi di sini kita buat juga nama file view yang namanya input. Di file input ini, nah kita ini meminta user untuk menyebutkan berbagai datanya seperti yang saya tadi bilang. Di sini untuk cara kayak memindahkan atau passing datanya kita menggunakan form action. Form action ini kita bikin arah atau alamat yang setelah user tekan tombol submit, dia akan mengarahkannya tuh ke rute dengan alamat ini. Nah, setelah user semuanya isi hal-hal yang diperlukan ini, dia akan pergi ke rute yang saya jelaskan tadi, yaitu rute tampilan. Nah, ini rute ini juga penting. Di sini rutenya saya bikin get, tentunya untuk mengambil data atau menerima data, yang kemudian di sini rutenya di sini saya buat post yang berarti akan menampilkan data dari get-nya itu. Di sini saya bikin dia akan pergi ke controller admin controller pada function hasil inputan. Pada function hasil inputan ini saya menambahkan sebuah fungsi atau komen baru yang namanya tuh request. Request ini digunakan untuk menerima inputan dari get-nya tadi. Di sini saya samakan aja nama ini ya, nama argumen dan nama atributnya. Kemudian setelah semuanya udah, kita return view lagi ke halaman proses input. Nah, untuk bagian ini berbeda dengan cara pada project sebelumnya. Pada project sebelumnya, kalau teman-teman ingat, saya menggunakan tanda petik data sama dengan variable data. Berbeda dengan cara saya ini. Jika saya menggunakan cara ini, saya itu tidak bisa menggantikan nama variabelnya itu. Nama variabel ini misalnya jadi melihat. Nanti pada tampilan proses inputnya dia jadinya melihat juga. Nah, itu perbedaannya. Nah, pada bagian halaman proses input, sama kayak cara sebelumnya, kita panggil nama variabel kita tadi itu yang yaitu namanya tuh data dokumen. Nama variabel ini data dokumen, kemudian panggil alamat arraynya. Di sini kayak cara tadi tanda petik nama arraynya, alamat arraynya itu yaitu dokumen ID dan seterusnya.
Nah, jika misalnya kita coba akses webnya, kita demokan. Saya buka di Microsoft ini saja. PHP Artisan Serve. Nah, ini https pertanyaan coba. Oh, baik, kalau seperti itu nggak bisa, saya akan menggunakan link ini. Nah, bedanya apa ya? Nah, nggak apa, kalau saya dipikirkan aja itu inner. Nah, kita akan mengakses rute yang namanya form input yang akan mengarahkan kita ke halaman form input. Di sini bebas saja, misalnya dokumen 001 P001 jenis dokum catatan 0, ini nomor HP saya. Kemudian keterangannya tuh wajib mendaftar misalnya. Kemudian saat kita kirim daftar, dia akan mengakses rute tampilan yang akan mengakses controller admin pada function tampilan, pada function inputan data. Di sini seperti yang kita lihat tadi, data yang diinputkan kita sama seperti data yang ditampilkan sekarang ini. Oke. Sudah selesai. Kemudian saya akan mengajari teman-teman untuk menggunakan Git. Tapi di sini saya akan mungkin menjelaskan secara dikit saja cara teman-teman tuh dapat mendownload Git. Cara teman-teman mendownload Git, yang langkah pertamanya kalian teman-teman tekan yang namanya tuh source control. Setelah source control, di sini biasanya di sini ada tulisan install Git. Nah, teman-teman tekan saja itu, kemudian downloadlah bagian sesuai operation service kalian. Kalau di sini saya Windows, dia sudah tampilkan bahwa ini adalah versi yang paling cocok buat saya. Teman-teman silakan download ini. Kemudian bisa balik ke videonya ini lagi untuk cara penggunakannya gimana. Nah, mari kita lanjut. Untuk memulai cara menggunakan Git, kita harus menggunakan command yang namanya git init. Nah, setelah command itu berhasil, kita tuh tulisan folder atau file di sini semuanya berwarna hijau. Nah, teman-teman notice nggak di sini di tiap file kita tuh ada yang namanya U. U itu simbol dari working area. Working area itu semacam tempat kita tuh melakukan coding, tempat kita melakukan modifikasi semacam-macamnya. Jadi bisa dibilang tempat kita untuk coding lah pokoknya, nggak gimana kali. Nah, di sini teman-teman juga dapat ada komen yang dimana teman-teman dapat melihat status dari atau versi Git kalian. Komennya cukup simpel, yaitu git version. Nah, dia akan menampilkan versi Git kalian. Di sini juga ada namanya komen Git status. Nah, apa fungsi Git status ini? Git status ini dia akan menampilkan list file-file yang
bisa nih kita masukkan ke staging area. Apa itu staging area? Staging area tuh bisa dibilang seperti tempat penyimpanan sementara, seperti RAM pokoknya. Nah, untuk untuk memindahkan file kita ini yang sekarang di working area ke staging area, tempat penyimpanan sementara, kita menggunakan command yang namanya git add, tambah titik di belakangnya. Nah, setelah udah, tiba-tiba tulisan U menjadi A di sini. Nah, jika teman-teman tiba-tiba berubah pikiran seperti, tunggu dulu, saya tidak mau melakukan mau menyimpan sementara ini. Saya nggak mau masuk ke staging area dulu. Teman-teman bisa menggunakan satu command yang namanya git reset. Git reset, dia akan mengembalikan kita ke working area-nya. Nah, tapi kita ingin tetap berada di staging area. Nah, setelah staging area, ada yang satu namanya lagi yaitu git commit. Git commit ini akan membawakan kita ke tempat penyimpanan permanen kita. Nah, untuk mencobanya, kita coba aja git commit min m beri label. Karena ini commit pertama kita tulis first commit. Misalnya jika teman-teman ini sudah commit kedua, mungkin bisa dapat ditulis second commit, third commit, sehingga mudah dilacak gitu. Nah, ini enter aja. Ya, nah, jika ini sudah berhasil, tiba-tiba tulisan hijau di sini berubah menjadi tulisan putih, yang berarti kita tuh sudah menyimpan dia ke tempat penyimpanan permanen. Ini iterasi kesatunya sudah siap. Kemudian sebelumnya, ini karena saya menggunakan global ya, jadi di sini saya seharusnya setelah pertama kali commit, saya diminta untuk membuat akun. Untuk cara membuat username dan passwordnya bisa menggunakan perintah git config local username dan get config local password. Nah, teman-teman gunakan saja komen itu untuk menggunakan get kalian. Di sini kemudian juga ada, di sini misalnya teman-teman ke hapus nih datanya, dan teman-teman juga ada save juga. Di sini cara untuk mengembalikannya, kita pertama tekan source control, kemudian tekan tanda balik, discard. Dia akan kembali semula. Namun bagaimana jika teman-teman sudah misalnya nih delete filenya, tapi malah teman-teman sudah commit. Nah, git status reinitialize. Tunggu aja. Ini kenapa nggak mau ya? Saya coba tanya Copilot. Oh,
Nah, di sini saya sudah mencoba sebuah git add, tapi kok sini nggak mau ya. Git change. Kenapa git add nggak mau ya? Oh, saya mengerti kenapa dia error, karena semua file yang ada di sini sudah kita commitkan, sehingga jika file-file yang baru itu tidak dilacak, jadi di sini kita bikin file git commit min m second commit. Nah, ini sudah kita delete file yang tadi itu. Nah, bagaimana cara kita ingin uh, mengakses atau merevert kembali, ganti kodenya ulang? Caranya adalah git log. Di sini kita melihat iterasi-iterasi yang kita commit gitu. Di sini kita akan mengcopy ID dari iterasi pertama kita. Di sini tekan Q setelah teman-teman sudah melihat statusnya. Kemudian ingatlah pakai komen ini, git checkout, langsung pastikan kodenya. Nah, di sini tiba-tiba muncul lagi namanya proses input. File proses input yang sudah kita delete tadi. Nah, isi file ini teman-teman copy saja. Kemudian git kita kembali ke iterasi sekarang, yaitu menggunakan git checkout master. Nah, sini kita buat file baru, proses input.date.php. Nah, balik lagi dia versi semulanya. Oke, mungkin cukup di situ saja penjelasan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat hari yang berbahagia. Terima kasih.